Oke, balik lagi di Pod Society bareng gua Sean sama siapa nih? Zidni dan Nando. Bareng Halo gua bro, Semuanya nih. Sydney. apa kabar Halo, bro? halo. Gue Nando. Eh, Ya, Sehat hari bro? ini Kok ya sehat lah. mantap. Untung ya masih sehat. Lu sehat gak? Zid, Ya, sehat lah secara fisik, jasmani dan secara, rohani. secara mental gimana? Lumayan, lumayan sehat. Oh, kirain lumayan down. Anjing. Iya, iya. Nah, gini teman-teman, kita hari ini mau ngomongin soal PPKM darurat yang baru diperpanjang atau PPKM level nih. Nih gue share screen biar jelas. Cakep. Cocok. Pertama nih, kemarin tanggal 20 Juli Jokowi resmi perpanjang PPKM darurat sampai 25 Juli, ya kan? Tapi sekarang namanya bukan PPKM darurat. Nih, namanya PPKM level. Ada 4 level gitu. Level 5 Ini nggak ada ada emang. nggak ada nggak sepedes itu kayaknya gitu. Udah kayak ayam geprek aja. Nah, ini ada levelnya kan sesuai instruksi Mendagri. Nah, tanpa panjang lebar lagi, gimana nih kita kita obrolin nih. Gimana coba menurut lu berdua gimana? PPKM level, PPKM level ya. Aneh Menurut lu juga Zid? nih. Ya, kalau menurut gue sih secara umum, apa ya? Maksudnya gini loh, kan tadinya Sorry, sorry, judulnya itu sorry, kan sorry, sorry, apa? sorry. Biar gua perjelas deh pertanyaan gua. Kalau gimana kayak luas banget, gak gimana-gimana lagi jawabannya. Apa eh menurut lu efektif apa enggak sih nih PPKM yang darurat sekarang mau dibikin jadi PPKM level level 4 gitu. Gimana Zid? Kalau dari segi efektivitas ya, kalau kita lihat dari grafik perharinya, grafik penularan ya maksudnya ya, belum efektif sih gue rasa sih, karena kayak kemarin atau 2 hari lalu aja itu masih sekitar 38.000, sekitar 38.000 kasus positif Kasus nambahnya. per hari Iya, tuh. iya per hari, per hari. Ditambah juga kapasitas rumah sakit itu udah mulai megap-megap. Ibaratnya mau nyari oksigen susah, mau nyari kamar, ruangan segala macam itu susah, plus obat juga kayaknya udah ada permainan juga dari kartel segala macam. Jadi yang isoman mungkin agak agak terhambat juga lah proses penyembuhannya. Ditambah lagi gini, justru yang menarik adalah kemarin gue baca berita kalau di Papua itu ada salah satu rumah sakit di Papua yang dia sampai ngasih surat ke wali kota kalau nggak salah, yang menyatakan kalau mereka itu udah nggak, kapasitasnya udah nggak kuat lagi, jadi udah membludak lah. Itu salah satu rumah sakit terbesar di Papua, gue lupa nama rumah sakitnya apa, tapi itu ada di berita kok. Yang akhirnya gue berpikiran kalau artinya ini udah bukan Jawa Bali aja gitu permasalahannya kan, tapi udah Hmm. mungkin melebar ke luar pulau, ke pulau lain, bisa ke Papua, Kalimantan, Sulawesi dan segala macam. Ya tanpa menutup kemungkinan mungkin di sana vaskesnya juga kurang kali ya. Cuma kan harus linear lah, dalam artian kalau yang sakit misalnya 1.000 orang ya vaskesnya juga harus cukup untuk 1.000 orang. Nah kenapa sih Jawa Bali kebetulan vaskesnya lulu lantah ya, karena yang sakit lebih banyak dari kapasitas vaskesnya kan, seperti itu ya kan. Terus eh, dari segi medis juga gua rasa kurang efektif. Kemarin itu sempat ada berita di mana tenaga apa, nakes, tenaga kesehatan ya istilahnya, nakes. Iya, iya. Nakes itu mereka mengajukan mengundurkan diri, resign atau mengundurkan diri dengan Capean alas, kali. kenapa? Alasannya apa? Ya salah satunya ada yang bilang kecapean, ada yang bilang insentifnya nggak turun. Salah satunya Wah, juga itu. Yang udah dimana kan, lawan virus, nggak turun iya, lagi tuh insentif. udah lawan virus, membahayakan nyawa ya kan, nyawa dia plus keluarganya, nggak dapat insentif pula, maksudnya nggak ada kompensasi gitu ya kan. Iya, Jadi iya. ya, Wajar lah. jadi ya menurut gue sih sejauh ini belum efektif lah untuk PPKM darurat maupun PPKM level ini, yang termasuk gue juga sebenarnya belum ngerti sih konsep level-levelnya itu gimana gitu. Apakah
level 1 sampai 4 berlaku di Jawa Bali ataukah satu Indonesia? Karena kenapa nggak dibikin satu Indonesia aja gitu sih, nanggung kan, kayak ya udah Jawa Bali level 4, nanti daerah-daerah lain yang nggak setinggi Jawa Bali kan bisa dibikin level 1, level 2. Kayak untuk penanganan preventif, jadi jangan pas udah parah baru diterapkan PPKM gitu. Kalau bisa sebelum parah itu diterapkan PPKM juga, jadi nggak bakal menjadi parah gitu loh. Ya, Supaya kalau efektif soal juga. gue komentarin dikit kalau soal apa PPKM darurat kalau sebelumnya kan level 1. Bukan yang level 1-4 ya, gue juga belum terlalu baca gitu. Tapi kalau yang PPKM darurat pertamanya kan memang Jawa Bali. Tapi pada akhirnya juga banyak diperluas ke beberapa daerah gitu. Makanya sampai ada kasus yang di Goa tuh, Goa apa? Goa kan Sulawesi tuh, ya kan? Hmm. Nah, di Sulawesi itu yang sampai ada pemukulan suami istri itu loh, ya kan? Pas penertiban PPKM itu berarti kan di sana di PPKM-in juga gitu loh. Hmm. Gitu. Kalau untuk yang level 1-4 ini setahu yang gue tahu sih memang itu apa namanya? Presiden mau ngebuka gitu PPKM-nya Zid. Jadi level 4, level 3, level 2, level 1 baru buka gitu. Ya kan? Ya sebenarnya jadinya malah aneh juga sih. Jadi kayak PSBB, ya kan? PSBB kan dulu kayak gitu. Gitu, berapa persen gitu. Mungkin juga karena ini sih ya. Menurut lu karena ini juga nggak Zid? Karena banyak penolakan dari masyarakat. Gini ya, sebenarnya gini, masyarakat, kalau gue ngeliat masyarakat ya ini berdasarkan apa hasil observasi pribadi gue, maupun itu di lapangan ataupun di media sosial. Gini, kalau gue ngeliatnya sih banyak masyarakat yang mendukung sebenarnya, banyak juga yang mendukung. Tapi kalau kita perhatiin yang mendukung ini adalah masyarakat yang memang hidupnya sudah terjamin. Sudah aman, sudah terjamin, yang ibarat mereka ya perusahaannya mungkin terganggu operasionalnya tapi pemasukan tetap ada. Iya, Tuh. iya, iya. Tapi kan yang harus digarisbawahi adalah masyarakat yang menolak. Nah, mayoritas masyarakat yang menolak adalah masyarakat yang hidupnya tidak terjamin gitu loh. Baik itu dari pemerintah maupun dari eh, individunya itu sendiri. Dari pemerintah adalah pemerintah tidak menjamin kemakmuran hidupnya selama masa PPKM. Misalnya bantuannya belum dikasih, belum dapat bantuan, bansos segala macam. Walaupun kemarin gue sempat baca berita di mana pemerintah berniat mengasih bantuan gaji tambahan gitu sekitar 600.000 kalau nggak salah ya, gue agak lupa. Nah, masyarakat yang menolak inilah, mereka menolak itu bukan tanpa alasan, tapi mereka punya alasan di mana ya memang pendapatan mereka, uang makan mereka, pemasukan mereka itu harian. Contohnya Iya. tukang odong-odong, tukang tambal ban, tukang ulekan ya kan, tukang sayur. Lu bayangin tukang sayur keliling nggak bisa jualan mau gimana gitu. Tukang sayur di pasar mereka nggak boleh buka, nggak bisa jualan gimana. Sementara kan nggak semua, ya mungkin sayur masih bisa lah dijual online segala macam dikirim. Cuma kan ya itu sayur itu kan datangnya per hari. Dan itu kan harus fresh ya kan, nggak bisa disimpan berhari-hari. Yang dimana mereka juga mungkin memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi. Mereka mau jualan online, ya mungkin kalau via WhatsApp mereka masih ngerti, cuma kalau via marketplace, Tokped dan sejenisnya kan mereka kurang ngerti. Nah, masyarakat-masyarakat yang hidupnya nggak terjamin ini atau yang nggak punya jaminan inilah yang menurut gue Nolak. nolak gitu. Sementara kalau yang dalam tanda kutip yang mungkin hidupnya terjamin, masih ada pemasukan bulanan lah minimal, itu mereka justru gua rasa sih mayoritas mendukung aja, karena ya itu mereka sudah terjamin, walaupun pemerintah mungkin nggak menjamin ya hidup mereka, cuma paling nggak mereka masih bisa makan gitu loh, walaupun mereka nggak bisa foya-foya, nggak bisa happy-happy, nggak bisa entertain dirinya, jalan-jalan segala macam, cuma setidaknya mereka di rumah itu masih aman, mereka masih Iya, bisa iya. makan, masih bisa kerja walaupun dari rumah gitu. Itu sih yang gue lihat. Jadi masyarakat juga terpolarisasi atau terpecah menjadi dua kubu gitu. Yang dimana akarnya adalah sama sebenarnya. Pemasukan, uang, Iya, hidup. iya. Pencarian nafkah berarti ya. Iya, mencari nafkah. Oke, menurut Ando gimana nih? Gimana Ando? Ya kalau gue ngeliat sih ini namanya Efektif apa enggak nih PPKM? efektif untuk jawab efektif apa enggak ekstrim nih menurut gue. Tapi kalau menurut gue pandangan pribadi, menurut pemahaman gue, ini sama sekali nggak efektif bro.
Sama sekali nggak efektif. Bahkan dari awal langkah pemerintah PSBB itu nggak efektif. Ya, Berarti dari tahun lalu nih, nggak dari efektif. tahun lalu. Kalau gue dari Gimana? dulu beranggapan harus lockdown, harus mau nggak mau harus lockdown, dan pemerintah harus berani juga dengan segala konsekuensi lockdown itu, harus berani. PSBB, mulai dari PSBB itu kan dalam tanda kutip langkah cemen pemerintah lah. Dia mau menanggulangi, tapi dia nggak berani dengan segala konsekuensi yang ada. Dia takut dalam tanda kutip pengadilan penuh. Dia takut di demo dan segala macam. Tapi keselamatan rakyat kan ada yang tertinggi harusnya. Keselamatan, iya betul harus melihat faktor ekonomi, tapi keselamatan ada hal yang tertinggi. Harus berani. Gue inget dulu waktu bulan April, Anies April Baswedan tahun berapa nih? 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tuh ingin Jakarta tuh lockdown. Tapi nggak lama dari maksudnya Anies begitu, Mendagri Tito Karnavian datang tuh ke Pemprov. Gue nggak tahu tuh apa yang dibicarain, tapi nggak lama akhirnya Jakarta mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Karena kan pada saat itu kan PSBB itu kebijakan pusat, tapi langkah PSBB itu ntar diambil oleh kepala daerah masing-masing kan, untuk Iya, DKI Jakarta gubernur, untuk yang lain wali kota bupati. Gubernur yang menentukan lah Ya, gitu ya kan. kalau sekarang kan beda nih, langsung ditentuin sama pemerintah pusat, daerah ini level ini, daerah ini apa. Yang kemarin juga PPKM kan, Jawa Bali pokoknya PPKM. Itu kan pergeseran penentuan kebijakan sebetulnya. Dan gue juga, itu bisa dikritisi lah dari sektor ketatanegaraan. Tapi gue nggak mau bahas ke situ. Ini kan bahas efektif apa enggak. Kalau emang tujuannya mau keselamatan rakyat, lockdown dong. Harus berani dengan segala konsekuensi yang ada. Tapi kalau sekarang kayak PSBB, kemarin, sekarang PPKM. Nah, terus mau gimana? Sekarang kalau kita ngeliat tuh di instruksi Mendagri yang kemarin, PPKM level itu, dikatakan, kan itu kan dibagi tuh kan, level 1 kasusnya 20.000 sampai 100.000 dalam seminggu, level 2, level 3, level 4 yang paling tinggi kan. DKI Jakarta level 4. Ada perbedaan jumlah kasus memang level 3, level 4. Tapi disebutkan di diktum selanjutnya, untuk daerah yang level 3, level 4, gue bahas dari sisi ketenaga kerjaan ya bro ya. Untuk level 3, level 4, harus WFH 100% kecuali sektor industri ABCDE yang esensial. Nah sekarang kalau kita ngomong work from home lah bro, sama yang kayak tadi Zidni ngomong, lah mau gimana? Mau gimana? Ya kalau misalnya kayak kita nih, karyawan-karyawan yang lain gitu ya, yang bisa bekerja dari rumah, itu mungkin oke, bisa bernegosiasi. Tapi kan apa dampak untuk terhadap pekerja yang lain? Nah pemerintah untuk maksud tersebut, Menteri Tenaga Kerjaan, ini SE-nya masih hidup, SE tahun 2020 mengenai perlindungan pekerja buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID. Nah, di situ inti dari imbauannya adalah mengurangi atau menghentikan kegiatan usaha, meliburkan atau merumahkan pekerja, dan atau mewajibkan pekerja melakukan isoman. Nah, karena tidak dapat beraktivitas secara normal, maka manajemen perusahaan kan mau secara nggak mau kan harus tunduk dan patuh pada aturan tersebut, pada kebijakan tersebut, pada perintah tersebut. Sekarang, itu pedomannya ada Undang-Undang Tenaga Kerja, bahas tenaga kerjaan ya, ada SM Menaker. Untuk kesehatan ada Undang-Undang Kekarantinaan, ada instruksi Mendagri ya kan. Kalau daerah dulu, Sorry. Ini SE Menakernya yang ini nih. iya, ada Oke. bro, yang 3 2020 bro. SM Menaker 3 2020 itu ada. Tentang perlindungan pekerja buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID. Itu iya benar. Nah, kalau misalnya sekarang kita ngomong ini, perusahaan melakukan kebijakan WFH misalnya dengan segala konsekuensinya, apakah perusahaan dapat disalahkan? Nggak bisa sampai titik ke situ. Kenapa perusahaan harus mengambil kebijakan WFH? Itu adalah pertama, itu adalah bentuk wujud nyata bahwa perusahaan patuh pada imbauan pemerintah dan ketentuan Perpu, maksudnya peraturan perundang-undangan, merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan atas kesehatan kerjanya, yang lebih luas perusahaan mengutamakan kepentingan umum bangsa dan negara. Kalau pakai ketiga alasan tadi, bro, bisa nggak sih perusahaan disalahkan? Kan jawabannya kayaknya jauh nih untuk bisa disalahkan. Nah, itu dari perspektif hukum. Tapi satu sisi lagi, WFH bukan diskresi tengah perusahaan. Di sisi lain, nasib pekerja gimana? Nah, SM Menaker itu kan ngomong kan, itu mau ngomong bahwa itu bisa berujung bahwa antara pengusaha dan karyawan dapat bernegosiasi mengenai upah, ya kan? Atau jika tidak setuju, bisa meminta PHK atau berakhir dengan PHK. Tapi masa sih harus sampai ke situ?
Tapi perusahaan punya argumen hukum yang kokoh. Kalau ngomong secara hukum aja ya, hanya ngomong berdasarkan ius constitutum nih, hanya berdasarkan hukum positif. Pasal 93 ayat 2 huruf F Undang-Undang Tenaga Kerja 2003. Sayang nih nggak diubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu ngomong bahwa pengusaha dibenarkan untuk tidak memberikan upah kepada pekerjanya jika satu, terjadi suatu halangan di luar kesalahan pengusaha atau halangan tersebut tidak dapat dihindari oleh pengusaha. Itu syaratnya bersifat alternatif. Artinya jika salah satu saja terpenuhi, pengusaha berhak tidak memberikan upah. Itulah no work no pay kan. Nah itu maksud gua. Sekarang kita kupas, terjadi suatu halangan di luar kesalahan pengusaha. Masuk dong COVID kan, masuk dong PSBB, masuk dong PPKM. Atau halangan tersebut tidak dapat dihindari oleh pengusaha. Ya benar juga. Nah itu gimana nasib pekerja. Nah akibat dari WFH tadi lah, kalau kayak orang karyawan yang bisa bekerja dari rumah, misalnya kayak karyawan yang bisa bekerja pelayanan secara online, mungkin dia nggak terdampak-dampak banget lah. Mungkin bonusnya aja nggak keluar. Tapi gimana buat pekerja yang nggak bisa bekerja di rumah? Contohnya apa? Supir kantor, office boy, dan lain pekerja pabrik. Itu masih kita bicara dalam konteks ketenagakerjaan, ngomong undang-undang nih ya. Belum usaha-usaha yang kayak Zid nih bilang tadi. Nggak usah jauh-jauh, odong-odong, tukang tambal ban. Di komplek gua bro, udah nggak lewat lagi nih abang-abang jual ketoprak nih. Nah itu gimana? Tukang sayur misalnya gimana? Nah yang gua ngelihat di sini adalah pemerintah itu pertama, menurut gua ya, sebagai masyarakat boleh dong mengkritisi. Pemerintah tidak berani mengambil suatu langkah konkret yang tegas, nyata, dan berani. Kenapa nggak lockdown? Lockdown kemarin 3 bulan selesai itu perkara, atau 2 bulan selesai dengan segala konsekuensinya. Yang kedua, masuk PSBB, masuklah nih ada SM Menaker, dihubungkan sama Undang-Undang Tenaga Kerja. Tapi pemerintah cuma masuk ke layer pertama nih. Ya, yuk, ini kalau ada masalah, lu berunding nih ntar, lu berunding nih masalah upah, lu berunding nih kalau misalnya nggak mau ya udah PHK. Tapi pemerintah nggak masuk lagi ke layer berikutnya. Bagaimana settlement-nya yang adil? Memang susah melihat adil, tapi ya bagaimana? Nah itu pemerintah nggak masuk sampai ke situ. Nah kita ngomong nih sekarang, force majeure atau enggak? Force majeure apa enggak? Nah kan susah nih untuk mengatakan force majeure apa enggak. Nah kalau dalam suatu hubungan, kalau misalnya kemarin pemerintah mengambil kebijakan lockdown, itu kokoh tuh argumennya force majeure, meskipun nanti akan dibuktikan di pengadilan, tapi seenggaknya punya argumen yang kokoh. Tapi kan dengan PSBB, dengan PPKM, artinya masyarakat masih dapat beraktivitas meski tetap dengan pembatasan-pembatasan tertentu, dengan ketatatan-ketatatan tertentu. Tapi tidak berarti suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan dengan adanya pembatasan tadi. Nah, kalau kita ngelihat nih dalam konteks keperdataan, kalau misalnya ada force majeure, suatu prestasi yang gagal atau kontra prestasi yang gagal, itu atau terlambat dilaksanakan dibenarkan dengan alasan force majeure, maka kalau dalam konteks tenaga kerjaan dengan alasan force majeure, harusnya PHK itu dapat dilakukan dan menjadi sahih. Nah dengan demikian force majeure itu harus dipandang memang secara kasuistik dengan jenis pekerjaan tadi, dengan dia bisa nggak nih bekerja di rumah kalau kita ngomong dalam konteks WFH. Nah jika force majeure menjadi eksis, maka pengusaha dibenarkan melakukan PHK dan bekerja kehilangan pekerjaannya. Nah, karena itu harus dibedakan mengenai alasan force majeure dengan alasan merugi menurut gua nih. Karena kan banyak nih yang di PHK dengan alasan COVID. Padahal nggak benar juga, atau yang gajinya dipotong dengan segala hal-hal macamnya. Nah, kalau jika perusahaan berargumen bahwa perusahaan merugi akibat COVID, memang ini tidak diatur dalam undang-undang ya. Tapi idealnya ini kan hukum yang dicita-citakan gitu kan, untuk keadilan ius constituendum gitu. Nah, maka idealnya perusahaan membuka laporan keuangan, hasil audit, kalau perlu eksternal, mengenai kondisi merugi tersebut. Jika kerugian itu terbukti karena dampak COVID, nah bolehlah perusahaan melakukan PHK atau dengan dalih dalam tanda kutip force majeure. Tapi kalau nggak bisa. Karena gue melihat banyak fakta kok. Aduh, karena COVID nih merugi. Ya jangan-jangan lu sebelum COVID emang udah merugi. Aduh, gue mau tutup nih. Ya jangan-jangan udah sebelum COVID udah tutup. Emang udah mau tutup. Nah itu sih dari konteks tenaga kerjaan. Konklusinya adalah pemerintah kurang berani masuk ke layer berikutnya lagi. Itu menurut gue bro. Oke, berarti kalau menurut Ando nggak efektif ya, karena masih ada pilihan opsi langkah lain yang lebih berani, yang dampak hukum kepada pekerjanya bisa lebih baik gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, yang gua mau tanya, kalau menurut lu nih lockdown itu gimana? Apa tuh? Maksudnya
kayak gimana sih lockdown? Karena kan ada PSBB nih, ada PPKM. Kalau lockdown tuh gimana keadaannya? Kalau lockdown itu kan memang benar-benar sunyi bro, nggak bisa keluar rumah. Nah tapi nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dengan lockdown itu, pemerintah harus siap dengan segala konsekuensinya, menyiapkan bahan pokok makanan, minimal pangan, ya kan? Minimal pangannya masyarakat. Yang kedua, bantuan langsung tunai misalnya yang kita kenal di sini, atau bansos dengan segala hal macamnya. Yang kedua itu masih konteks perut manusia nih, perutnya masyarakat. Dalam konteks tenaga kerjaan, lockdown, PHK, ya kan masyarakat kehilangan nih pekerjaannya. Nah, apa upaya pemerintah menanggulanginya? Harus dipikirkan sampai situ. Oke, Ya gua oke, tahu lah, memang nggak mudah memikirkan itu. Gue baca tuh beritanya Luhut. Jangan asal kritik lah. Kita tuh susah, kita tuh capek mikirinnya. Caranya gimana? Ya paham, tapi lu pemerintah, lu penguasa, lu pembesar negeri. Nah, itu maksud gue. Pikirkan dong yang lebih baik untuk masyarakat. Itu sih maksud gue. oke, Kayak lockdown memang konsekuensi hukumnya banyak. Dari segi keperdataan, apa bisa pilot segala macam gitu sih. oke. Berarti yang lu maksud lockdown nih yang gua tangkep sebenarnya karantina wilayah ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tapi Karantina kesehatan, kekarantinaan kesehatan berarti ya. iya, Ya karena memang di Undang-Undang Nomor 6 2018 itu 2018. emang ada gitu, pemerintah bertanggung jawab atas kebutuhan hidup masyarakat yang di karantina wilayahnya gitu, pasal 55. Itu juga memang menjadi catatan, salah satunya YLBHI misalnya. Itu salah satu dari 8 catatannya YLBHI gitu. Kenapa nggak karantina wilayah? Malah kalau berdasarkan catatannya YLBHI itu, mereka berpendapat begini, PPKM itu sebenarnya kan istilah yang dibikin pemerintah aja. Sebenarnya ini kan karantina wilayah, tapi pemerintah nggak mau tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya gitu. Setuju gue. Oke, berarti lanjut lagi nih kita, ya kan? Kalau menurut Tadi lu, sih Matt? apa? Kalau menurut lu? Yang mana nih? Ya ini. Efektif apa enggak? Uh, Ya menurut gue sih ada efektifnya gitu kan, ada nggak efektifnya gitu. Dalam arti gini, setahun kebelakangan gue selalu komparasi ya orangnya gitu. Maksudnya kita lihat PSBB tahun lalu. Oke lah bulan Maret, bulan April, bulan Mei 2020 lumayan inilah, lumayan apa ya? Lumayan efektif lah menurut gue karena memang benar-benar ditutup. Gue seumur hidup, kita semua kan kuliah di Semanggi nih, ya kan? Gue sih belum pernah lihat jam 3, jam 4, jam 5 sore kosong sama sekali gitu. Waktu itu tahun lalu memang benar-benar kosong kan gitu. Ya seenggaknya walaupun masih ada penyebaran tapi waktu itu sih penyebarannya relatif lebih rendah gitu. Terlepas dari pengecekannya kan masih sedikit dan lain sebagainya gitu. Tapi lumayan rendah lah gitu, ditekan dari kegiatannya itu. Nah, persoalannya adalah itu semua nggak konsisten gitu loh. Bawaannya dari PSBB sampai Mei itu seenggaknya sampai akhir Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu udah mulai setiap bulan itu mulai dilonggarin gitu. Ya kan? Bahkan yang paling parah sampai 2021 kemarin orang udah pada tahun baru, ya kan? Orang pas lebaran udah mulai santai, ya kan? Udah mulai lupa gitu loh bahwa kita lagi pandemi. Nah, berikutnya apa namanya pas PPKM ini diambil karena kasus hariannya kan meledak. Bahkan Indonesia menurut beberapa sumber di berita juga kasus tertinggi COVID ya kan udah ngalahin India kita. Tadinya kita ngecengin India, wah parah tuh memang negaranya, ya kan? Sekarang Tapi kita jadi akhirnya epicenter ya. iya makanya parah, ya kan gitu. Nah, artinya kalau dibilang efektif apa enggak efektif gitu loh. Untuk hari itu aja tapi untuk selama PPKM gitu loh. Ya kan? Nah, kalau untuk PPKM-nya sendiri penerapannya enggak efektif. Kenapa penerapannya enggak efektif? Karena pertama gini, kan ada penyekatan. Penyekatan itu malah justru membuat kerumunan. Oke lah orang bilang kerumunannya kan di jalan, orang pada di motor atau mobil sendiri. Kan masalahnya virus COVID yang varian Delta itu kan nyebarnya lewat udara gitu loh. Yang kedua benar yang Nando bilang kalau perusahaan masih tetap beroperasi ya kan. Nah,
Akibatnya salah satu klaster yang paling besar di Indonesia kan klaster perkantoran gitu loh. Klaster perkantoran, orang masih tetap ngantor. Gua juga tetap ngantor nih selama PPKM darurat gitu, walaupun seminggu sekali. Tapi kan ya namanya di AC, udaranya masih muter di situ aja kan bahaya juga gitu buat kesehatan gua gitu. Nah, kurang lebih gitu aja sih yang gua iniin gitu. Kritiknya ya kenapa nggak karantina wilayah aja daripada duitnya habis-habisan buat polisi, tentara apa segala macem jagain, penyekatan segala macem, ya mending duitnya buat memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh kayak pemerintah Madiun gitu kan, pemerintah daerah Madiun, Pemda Madiun. Karena PKL itu disuruh tutup, kayak kata Zidni, kayak kata Nando juga, akhirnya Pemda itu kerjasama sama PKL. Oke PKL gini aja, gua yang mesen makanannya itu nanti buat masyarakat gitu. Nah ini kan lebih lebih solutif gitu ketimbang disuruh nutup aja gitu. Kenapa? Karena orang disuruh nutup mau makan apaan? Dipenuhi juga enggak kebutuhannya. Itu sih. Setuju gue. Emang harusnya udah kadung sih pemerintah gue ngeliat. Udah bener-bener kadung. Harusnya kalau kemarin berani aja. Oke lah PSBB tetap, tapi pas 2 bulan pertama aja lockdown. Itu nggak kayak bom waktu. Nah sekarang nih kayak kemarin Delta lagi ngegila tuh. Mulai dari sebulan yang lalu lah, atau 1,5 bulan yang lalu. Berani dong lockdown. Sebulan aja berani. Atau 2 minggu deh, berani aja coba. Nah itu sih maksud gue. Ya. Kan nggak harus selamanya kan. Nah kalau istilah kayak PSBB, PPKM ini kan cuma legal terms doang kan. Definisi yang dibuat pemerintah dengan maksud yang itu. Gue setuju sama YLBH itu. Dia maksudnya tuh begitu, tapi dia nggak mau masuk ke dalam konsekuensi yang ada. Makanya dipakailah definisi itu. Itu maksud gue makanya langkah cemen. Bener-bener langkah cemen. Oke. Gitu. Ya udah. Kalau gitu kita ke poin berikutnya nih dari ngobrol-ngobrol kita. Yang berikutnya menurut lu solusinya gimana Zid? Apa nih? Kalau PPKM gak efektif, menurut lu yang efektif apa gitu? Eh Sebenarnya gini sih, PPKM bukan nggak efektif, cuma belum efektif aja karena beberapa faktor jadi belum efektif. Jadi kalau menurut gue sih harusnya ya. Jadi kan kita kesannya sekarang tuh kayak eh apa ya? Kayak main layangan gitu. Tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur ya kan. Jadi nanti misalnya kasusnya melandai, oh dilonggarin. Kasusnya nembak, oh diketatin lagi. Dan menurut gua Disiplinnya kurang lah ya gitu. bukan cuma disiplin sebenarnya sih, dari produknya juga sebenarnya berubah-berubah dari mulai PSBB, PPKM apa segala macam. Jadi kenapa nggak ya udah dibikin satu produk aja PPKM tapi dibagi berdasarkan kayak yang sekarang yaitu level gitu. Jadi ada daerah yang level 1, daerah level 2, 3 dan 4. Nggak perlu produknya diubah-ubah terus gitu loh. Jadi tinggal misalnya daerahnya lagi tinggi ya udah terapkan level 4. Tiba-tiba turun ya udah terapkan level 3. Jadi dinamis gitu, bergerak terus muter daripada harus berganti-ganti produk tiap berapa bulan sekali ganti produk, entar PPKM darurat, entar PPKM level, entar mikro apa segala macam. Maksudnya Kebanyakan nama juga bingung gua. Iya, kebanyakan bingung nama. bro. Bener, Bingung gua kebanyakan bingungnya. nama, masyarakat jadi bingung dan ujung-ujungnya apa? Jadi bahan olokan aja sama masyarakat Oh kan gitu loh. aja, iya. Jadi Jadi bahan bahan okannya lucu-lucuan. oposan. Iya, jadi bahan lucu-lucuan ya kan, kebanyakan produk. Heeh. Maksud gue kayak bikin satu produk yang ini mungkin bisa dipakai untuk dalam jangka waktu setahun, di mana dalam produknya itu membagi PPKM menjadi beberapa level kayak sekarang ini 1, 2, 3, 4. Itu kan lebih simple, lebih sederhana, yang dimana penerapannya juga otomatis lebih konkret. Kayak misalnya level 4, 100% WFH, kecuali non-esensial. Nah misalnya level 3 turun ke level 3 atau level 2, 75% WFH, yang non esensial boleh masuk tapi 25% aja. Nanti ketika kasus hariannya melonjak, ya tinggal dikeluarkan lagi surat untuk naik ke level 4. Nah itu kan lebih efektif dibanding harus melakukan produk baru. Yang dimana produk baru ini kan berarti kan kalau ketika melakukan produk baru ini kan berarti ada peraturan baru yang berlaku yang mungkin mengganti peraturan sebelumnya. Yang dimana nanti penerapannya kan juga pasti berbeda gitu loh. Ya kalau gue ngeliatnya sih gue paham mungkin pemerintah punya alasan kenapa dia bikin produk baru terus. Mungkin dia
ada yang dihindari atau ada yang Ekonomi bro, mau apa ya, lagi? ya salah satunya itu mungkin pengen Menteri dihindari. Kesehatan kita aja bukan dokter, tapi ekonom. Nah cuma gini Dok, kalau gue ngelihatnya mungkin ya kenapa sih Menteri Kesehatan kita bukan dokter tapi cenderung ke ekonom, mungkin pemerintah punya tujuan kalau kesehatan itu bukan cuma soal nyawa, cuma mungkin Menkes juga harus melihat dari segi ekonominya karena kan tanpa harus nggak bisa kita pungkiri lagi kalau pandemi ini kan juga ada bisnis gitu dari mulai vaksin, Terus obat, menperin sama Menko loh. segala macam gitu ya kan. Jadi gua rasa sih dengan Menteri Kesehatan yang memiliki latar belakang ekonomi itu juga ada bagusnya untuk mengatur masalah distribusi atau perekonomian yang berkaitan dengan obat-obatan, Kesehatan. kesehatan segala macam. Tapi garis bawahnya adalah intinya Sebelum lu lanjutin nih, gue komentar dikit sih. ya. Tadi kan Menteri Kesehatan dari ekonom gitu ya kan. Nah, sebenarnya memang kebanyakan nggak konsisten juga sih gitu. Kenapa? Kayak misalnya nih kepala BNPB apa? Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Bencana. Iya. Itu kan dia yang benar-benar nih ngurus COVID harusnya karena COVID kan bencana dalam pandemi gitu. Kenapa militer? Gitu loh. Ya kan? Oke lah kalau dibilang oh iya dari tahun 2019 dia kepalanya. Habis itu mau diganti nanti. Nah kemarin 2021 baru diganti lagi sih kepala BNPB-nya. Iya, Orang militer lagi. Orang militer lagi. Letjen apa-apa gitu. Pokoknya jenderal lah gitu loh. Nah terus yang kedua. Kemarin koordinator PPKM itu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Orang militer lagi gitu loh maksud gua. Ya kan? Jadi dan terus penerapan PPKM-nya itu sendiri yang megang kebanyakan orang militer juga. Contoh penyekatan. Sama ekonom. Ya kan? Sama ekonom. Penyekatan. Pas penyekatan yang jagain tentara. Maksud gua ini apa nggak kebanyakan tentaranya daripada nakesnya? Iya makanya gitu. bro, kalau gue boleh kritisin loh ya, kalau emang agak luar konteks nih, tapi karena udah kepalang ya. Lihat aja bro, kita semua isinya kok nggak polisi, TNI, Kabin, ya kan? Ya Panglima itu ya, Mendagri, Menko Marves dan lain-lain, semuanya. Ini juga PPKM itu kan produk hukumnya instruksi Mendagri. Iya. Mendagrinya juga mantan Kapolri gitu. Kapolri, ya, itu makanya ada semua. Menurut gua sih latar belakang orang itu mempengaruhi keputusan atau pertimbangan-pertimbangan untuk keputusan yang diambil gitu loh. Oke, sorry Sydney. Itu tambahan sedikit aja dari gua. Menurut lu gimana sih? Lanjutin. Ya menurut gue sih itu. Oh iya, ditambah lagi berkaitan dengan kritik apa ya? Gini, gue tuh kemarin baru ya kan selama ini data yang kita peroleh itu per hari berapa infeksinya, penyebarannya, kematian segala macam itu kan berasal dari pemerintah ya semua ya. Berarti semua data itu kan jadi satu ya kan, di pool sama pemerintah terus dirilis, yang dimana ya tidak menutup kemungkinan kalau ada manipulasi atau sejenisnya gitu ya kan, walaupun ya Wah, ada tukang bakso di depan rumah. Waduh, tok dari tukang bakso. Cuma ya gini yang menariknya adalah gini, kalau berbicara tentang data ya. Udah manipulasi data aja sih Sydney ini. Enggak, ini ya. Loh ya gitu, memang kita harus uzon dulu, bener salah belakangan. Uzon aja dulu. Ya kan? Data EKTP aja bocor, apalagi cuma data COVID. Lagi cuma data gitu. Lanjut. Maksudnya gini, kalau kita ngomongin data itu kan berarti kan harus ada perbandingan yang dimana istilahnya adalah apple to apple. Cuma kan ini pertanyaannya nggak ada apple-nya, cuma apple aja, nggak ada to apple-nya, ngerti nggak sih? Karena itu data yang selama ini kita peroleh, kita lihat, kita baca itu kan berasal sentral semua dari pemerintah. Jadi kalau gue ngelihatnya ya, apakah mungkin ada situasi atau kondisi di mana datanya itu bukan dimanipulasi. Kalau manipulasi kan diubah-ubah. Ini bukan diubah, tapi lebih kayak ditahan. Jadi misalnya hari ini sebenarnya 40.000, tapi kayak ya udah deh kita bilang 30.000, 10.000-nya buat besok. Kalau menurut pandangan gue sih ditahan itu masuk dalam dimanipulasi. Gitu. Ya sih, cuma kan gini, kalau manipulasi itu kan lebih kayak oh hari ini 40.000 ya udah kita bikin 45.000 atau kita bikin 30.000.
Nah, cuma kan kalau ini kan ditahan lebih kayak hari ini 40.000, ya udah kita keluarin aja dulu rilis datanya 30.000 dulu, 10.000-nya kita tahan besok, buat besok gitu loh, buat data yang besok gitu. Ya Cik, buat Gimana data yang besok. Jadi gimana nggak kalau jelas tuh data yang hari ini. gimana Apa? gimana kalau gue bilang angkanya itu dibesar-besarkan? Bisa juga kan gue ngomong gitu? Bisa jadi dibesar-besarkan, bisa jadi karena gue sempat baca beberapa artikel dan jurnal juga yang di situ benang merahnya adalah kalau dibesar-besarkan itu sebenarnya bukan dari segi pemerintah, tapi kayak lebih ke Vaskesnya, fasilitas kesehatannya, biar dapat insentif dari pemerintah ya kan. Jadi Iya. kasusnya sengaja Iya, dibesar-besarkan. iya bro, kayak ya kita kenal lah siapa yang kita ini ya. Kayak ya gue tuh berduka cita lah atas kepergiannya dia. Gue nggak sebut namanya lah. Dia meninggal karena sakit cancer bro. Cancer. Dan kita semua tahu lah dia sakit cancer. Nah, Enggak, gue nggak tahu sih tapi dia siapa. anak Gitu. angkatan junior kita, Matt. Oh, Nah, dia sakit cancer. Tapi dikubur secara COVID. Gitu. Dan itu, sorry to say ya. benar. Sorry to say ya. Itu ditawarin oleh pihak manajemen rumah sakit dan disetujui oleh keluarga. Karena ada insentif. Kayak menurut gua, apalagi yang mau gue katakan terhadap hal itu coba. Ya. Ya kan? Itu sih Berarti menurut gua. data ini benar kata Zid nih. Oke. Ada lagi nggak lu Zid selain data ada kemungkinan data dimanipulasi? Kemungkinan sangat besar malah. Ya Kemungkinan tunggal. Besar sangat sekali. besar. Oh sama Ya yang kan? terakhir ini sih gue baru aware juga kebetulan. Kenapa ya? Gini, kalau gue baca berita itu kan dari Kemendagri itu kan bilang kalau ingin menertibkan kerumunan, PPKM atau segala macam itu kan ya cara-cara yang persuasif dan humanis ya kan. Tapi kenapa dalam prakteknya gue lihat di berita ada yang disiram, ada yang gerobaknya dibubarin, apa segala macam ya kan. Jadi kan nggak sesuai dengan instruksi aja gitu loh. Maksud gue kayak misalnya orang jualan, ya kenapa nggak gue rasa dimarah-marahin, dimaki-maki juga takut dia. Kenapa tentu. Belum tentu juga bro. Kalau lu bilangnya takut, enggak menurut gua. Karena dia nyari makan buat keluarga. Iya ngerti, Kalau cuma maksud gue bahasa takut, gini. Maksud gue gini, ya patuh mungkin. lu dobrak-dobrak Patuh aja mungkin. gerobaknya, tokonya, pintunya, gerobak lu dobrak-dobrak juga geter, itu disamperin Satpol PP serame itu. Nggak perlu lah angkat-angkat gerobak, barangnya diambil ya. Tapi kayak ini bro. Itu ngeselin tuh. Kayak Iya. dagingnya diambil. Itu paling kayak kurang ajar menurut gua. kayak yang Dagingnya diambil. Kayak yang di Goa bro, yang ibu hamil coba tuh. Hamilnya masih diperdebatkan katanya. Nah iya makanya kan itu kayak tadi kan Zitin bilang dimarah-marahin juga bisa. Enggak, itu ibu-ibu hamil kok yang lempar kursi duluan ke petugas. Sekarang ya gue nggak setuju. Karena lakinya dipukul. Karena iya, tapi dipukul. Gue setuju bro. Penganiayaan tuh nggak boleh. Penganiayaan tuh malah prohibita ya. Itu melanggar hukum. Gue setuju Satpol PP itu salah. Tapi gue nggak setuju juga trial by sosmed. Nah, trial by sosmed ini kan ada karena para ibu hamil aniaya. Taunya enggak. Ya itu maksud gue. Ya gue sih nggak mau bahas ke situ ya. Maksud gue tapi inilah dinamika ternyata yang ada terjadi, yang sebenarnya terjadi. Kalau misalnya kemarin, maaf lagi sekali lagi. Misalnya kemarin pemerintah, gue balik lagi ke awal, sorry ya. Klik lockdown 2 minggu dah. Nggak ada nih kejadian kayak gini, cukup yakin gue. Kalau ada pun minim. Ya orang tutup semua. Tutup sanksi, buka sanksi gitu. Iya. Lu menggunakan gilirannya Zid nih. Coba gimana Zid? Lanjut lagi. Lanjut. Gue juga udah segitu aja tadi. Lanjut. Iya. Ya berarti catatan tambahan dari Zid nih tadi itu soal data ya. Ada kemungkinan datanya dimanipulasi. Gue sih bukan dimanipulasi, dikurang-kurangin. Ya kalau gue ya oke, yaudah kita definisikan aja manipulasi ya kan. Kita main definisi aja dimanipulasi ya kan. Ya kalau menurut gue namanya ditambahin, dikurangin, itu manipulasi. Mau pemerintah yang melakukan atau rumah sakit yang melakukan gitu. Kalau menurut gue wajar kok. Gue juga menuduh gitu loh, pemerintah bisa juga datanya gitu dimanipulasi. Kenapa? Kebanyakan manipulasi selama ini kok gitu loh. Apa sih yang data yang belum dimanipulasi selama ini di Indonesia? Contoh yang gampang aja, Pilpres ya kan, itu coba
Kasus-kasus di MK apa sih kalau bukan manipulasi data itu? Yang kedua, Ini bukan manipulasi sponsor ya bro ya? iya. Yang Iya. kedua, manipulasi Ah, apa bisnis namanya? sponsor. EKTP ya kan? Iya. Katanya dijual. Udahlah. Memang banyak gitu loh. Yang ketiga Ya, sih argumen gua power tends to corrupt, absolute power, absolute corrupt gitu asik. kan. Lord Acton, Asik. Lord Acton. Iya, kenapa gue bilang gitu? Karena ya emang benar itu masalahnya tunggal gitu loh. Nah, solusinya kalau menurut gue supaya nggak dibilang manipulasi, ya kasih dong Sorry, datanya Matt. ke orang lain. Gue mau benerin kutipan lu yang tadi, Matt. Itu salah sebenarnya. Absolute power tends to corrupt absolutely. Oh Enggak, iya. gue punya Iya. satu lagi bro. Corruptissima Republica Plurimae Leges. Semakin Anjay. korup sebuah republik, semakin banyak undang-undang. Tuh. Terus Undang-undang kaitannya kan? sama data Enggak. apa nih? Biar keren Kaitannya aja sama bro. data. Biar keren aja bro. Oke. Do, gimana menurut lu nih solusinya apa? Pendek aja pendek do. Dari tadi udah ngambil zit nih soalnya. Solusinya ya, kalau misalnya yaudah nih, misalnya ini kadung ya, ini kadung karena PPKM gitu ya, dan pemerintah nggak berani lockdown karena segala konsekuensinya. Ya udah, kalau mau gitu, ya harus benar-benar nih sekarang ya benar-benar ini masalah efektif ya, masalah kemaslahatan umat ya, kesehatan. Ya Enggak udah, solusi menurut lu. iya solusi ya kan. Ya udah ditegakkan aja yang karena udah kadung bro, ditegakkan aja. Kalau misalnya ditegakkan aja, tapi di satu sisi dari segi kesehatan nih vaksin harus digencarkan nih, bener-bener digencarkan banget. Yang kedua, masalah konteks tenaga kerjaan itu memang harus ada bro, suatu terobosan hukum ya, bukan menerobos hukum ya, terobosan hukum yang menjamin bekerja tadi, yang masuk kepada layer-layer berikutnya. Karena gue bicara mengenai tenaga kerjaan tadi ya, itulah yang mungkin gue bisa kritisi. Apa itu solusinya ya tadi yang udah gue sampaikan di awal ya. Itu sih. Oke. Nah, nambahin sedikit aja dari si Nando, apa terobosan hukum dan menerobos hukum, keren tuh, ya Iya. kan? Kalau menurut gua mau terobosan atau menerobos boleh-boleh aja gitu loh. Kenapa? Karena hukum itu kalau kata Profesor Sacipto Raharjo, ya kan? Hukum dibuat oleh manusia. Maka dari itu hukum harus melayani kepentingan manusia. Artinya apa? Sepakat. Mau diterobos, mau menerobos, mau terobosan, ya kan? Yang penting pokoknya terbaik lah buat masyarakat gitu. Dalam hal ini Setuju pekerja gitu. Oke. Kira-kira udah Itu ya nggak ada biarkan tambahan hukum lagi. mengalir kan tuh. Yoi. Hukum progresif. Bapak hukum progresif. Nah itu Iya. buku-bukunya Profesor Sacipto Raharjo, salah satu penganutnya hukum progresif itu ya Pak Mahfud MD yang Iya. kebanyakan nonton sinetron itu. Orang Iya. lagi PPKM darurat, lagi pusing, dia sebagai Menko Polhukam malah justru nonton Ikatan Cinta katanya. Ya kan? Nah, oke. Teman-teman kurang lebih itu episode kita soal PPKM darurat. Terima kasih.